moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Sebenarnya kanca-kanca saiki jam 6:12. Dino iki aku arep melu pemilihan loh. Ayo melu aku. Sore saiki aku wes mari adus. Aku kapengen nang siap-siap tempat pemilihan loh. Halo Re, saya kau wes mari siap-siap. Halo guys, aku arep nang panggon pemilihan. Hai Olive, hai Valen. Kalian wes siap gurung melu nang tempat pemilihan? Udah siap. Bin, kamu jangan ngapain berapa, Bin. Ribet nanti. Nah, udah daripada kita basa-basi, mending kita langsung ke tempatnya. Udah, ayo. Ayo. Halo guys, sekarang kami udah sampai di tempat pemilihan nih. Sekarang kami menunggu giliran kami loh. Oh iya, aku penasaran deh, ini gimana sih cara milihnya ini? Ini pertama kalinya aku ikut loh. Gampang kok. Jadi yang pertama, itu kita harus berumur 17 tahun. Oke. Terus yang kedua, kita datang ke tempat TPS yang terdekat. Yang ketiga, kita itu harus datang ke panitianya buat nyerahin surat KTP sama surat C6 kita. Lalu setelah memberikan itu, kita nanti nunggu giliran kita untuk memberikan suara kita. Gitu. Oke, paham. Oke, tinggal milih doang. Oke, yuk. Oke guys, sekarang kami giliran kami udah dipanggil nih. Sekarang kami memilih dulu ya. See you. Melawan kotak kosong dalam pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Rinciannya, 1 provinsi Papua Barat, 5 kota, dan 37 kabupaten. Halo guys, kami udah selesai milih nih. Sekarang kami mau pulang dulu ya. Dari tahun ke tahun, angka golput dalam pemilu di Kabupaten Bogor terus menunjukkan peningkatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPUD Kabupaten Bogor membentuk relawan demokrasi guna mensosialisasikan pemilu pada masyarakat. Angka golput di Kabupaten Bogor dari sekitar 3 juta pemilih pada pemilihan Bupati 14 September lalu mencapai 36%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pada pemilu legislatif tahun 2009 yang mencapai 28%. Mengantisipasi kondisi itu, KPUD Kabupaten Bogor membentuk tim. Win, kamu tahu berita tadi pagi nggak sih? Katanya pemilihan kemarin itu katanya ada yang golput. Kan harusnya nggak boleh kan ya? Iya bener banget, harusnya kita menggunakan suara itu dengan baik gak sih? Soalnya ini bagi kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia kita loh. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu fun fact gak? Soal aku tuh tahu loh dari mana asal usulnya golongan putih ini berhasil. Dari mana tuh? Jadi tuh ceritanya dulu ada beberapa kelompok mahasiswa yang merasa itu kayak suaranya mereka itu nggak masuk suara politik formal gitu. Terus akhirnya habis itu mereka gak milih. Nah istilahnya sendiri itu munculnya pas tahun 1971 guys. Walah, kita harus ngejelasin nih apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Sebelum masuk dampaknya, masuk penyebabnya dulu lah. Iya, kita harus ngejelasin kepada teman-teman kita supaya kalian bisa memilih mana yang baik. Win, sebelum kita lanjut, aku udah siapin makanan sama minuman. Wah, Ini, sama ini punya. makasih ya. Ini infus butter, guys. Dari lemon guys, boleh dicoba. Makanannya ya snack-snack biasa sih. Ini Jangan gitu, kita endorse sendiri. Oke.
karena penyebabnya itu rasanya nggak mungkin nggak sih kalau cuma satu doang. Masa cuma satu doang karena merasa pendapat mereka nggak didengar, akhirnya mereka ini. Iya pasti ada penyebab lain nggak sih? Tapi apa ya? Kalau aku lihat dari internet sih karena mereka apatis sih sama politik. Lebih tepatnya mereka nggak peduli sama politik sih. Tapi masa karena itu mereka setega itu golput? Iya sih, tapi ada penyebab lainnya sih. Nah, seharusnya ya orang-orang yang golput itu seharusnya itu mencoba lebih memahami soal ini apa jalannya itu. Jadi kayak mereka itu pas ada pemilihan gitu, mereka itu kayak nonton gitu loh, biar mereka itu lebih bijak gitu kalau misalnya milih pemilihan. Jadi mereka tuh gak golput. Kan suara kita kan juga ini ya kan berarti untuk pemilihan ini, pemilihan kayak gubernur, presiden juga. Soalnya suara kita ini bisa membuat Indonesia makin maju. Kalau pilihan kita tuh kan benar. Apalagi kalau pilihan kita bijak. Betul gak? Halo Win, halo Li. Halo Len. Kalian lagi ngapain ini? Tadi ini apa namanya? Kita lagi bahas berita dari pagi yang ada golput gitu. Nah, berita dari pagi itu, golputnya itu kan saja nggak boleh. Nah, penyebabnya itu salah satunya apatis gitu sama politik. Akhirnya mereka nggak milih. Nah, selain itu akhirnya apa lagi? Kalau menurut yang aku search tadi ya, di pemilihan 2024 kemarin itu 56,4%-nya itu didominasi sama pemuda, anak-anak pemuda Indonesia. Okay. Nah, sedangkan dari surveinya CSIS 11,8%-nya itu rata-rata memilih. Oke. Sebenarnya nggak ternyata penyebabnya tapi nggak apa-apa. Tapi lumayan besar juga ya yang nggak ikut itu ya. Ya. Wow. Tapi kok bisa gitu ya? Apa karena mungkin para pejabat-pejabat korupsi ya? Mungkin salah satunya karena itu, tapi bisa jadi karena banyak yang nggak tahu aja. Soalnya aku juga pernah lihat di internet gitu, kayak pas tahun 2019 kemarin itu tuh berdasarkan hasil survei LSI gitu, itu tuh banyak yang nggak tahu kalau misalnya ada pemilu. Tapi menurut hasil survei ya, katanya itu cuma 1.200 responden aja loh. Tapi denger-dengar sih ya, bulan April itu bakal diadain pemilu lagi. Dan itu cuma yang daftar itu yang cuma 24%. Oh, itu yang hasil survei tadi itu ya? Iya. Oh, oke. Terus apa lagi ya selain itu ya? Tapi kayaknya aku tahu deh kenapa. Fasilitasnya tuh tidak memadai orang disabilitas. Jadi kan mereka susah ya buat berpergian kemana saja. Untuk ekstra kebutuhan yang begini Iya. Terus apa lagi ya kira-kira ya? yang gelombang pertama Apa karena Mungkin dulu kita kan udah mereka ini bisa, apalagi setelah proklamasi pun mereka masih berjuang memajukan Indonesia. Masa cuma disuruh ngasih suara aja mereka nggak mau, padahal itu juga demi kemajuan negara kita. Iya betul sih. Tapi kalau pas itu ya, tapi nggak apa sih kita bahas juga itu. Sebenarnya kan kita kan cuma tinggal milih doang ya, padahal ya. Masa karena satu suara itu kan berarti ya kan ya buat pemilihan pemimpin kita. Kalau sampai enggak, kalau misalnya sampai pemimpinnya yang nggak pilih nggak bijak kan, yang rugi juga kita kan aslinya. Kita kan mau jadi Indonesia maju, masa kita pilih pemimpinnya juga nggak bijak? makanya justru itu kita tuh harus memilih pemimpin yang tepat supaya negara kita ini maju, supaya bisa memadai seluruh orang-orang yang berkebutuhan khusus. Oke, makanya jangan golput. Ya guys, jadi ini pelajarannya buat kita. Kita jangan sampai golput karena kalau kita golput ini banyak merugikan orang lain. Ngomong-ngomong, penonton ini bakal bosen gak sih? Jadi terus mau pindah ke rumahku gak? Oh iya, ayo kita pindah ke rumah Olive ya guys. Ya. teman-teman kelas Kita sebagai pemuda yang berumur 17 tahun ke atas, kita itu mempunyai hak loh buat menentukan siapa yang bakal baik menjadi pemimpin. Betul. Ngomong-ngomong soal umur 17 tahun, kita ingat, kita sudah kerja ini nggak ya tugasnya kimia sama mat wajib? Yang kimia itu sel volta sama elektrolisis, sama mat wajib itu investasi sama pinjaman. Kita sudah kerja belum ya? Oh yang 5 nomor itu ya? Astaga lupa. Sama
Habis ini kita kerja dulu yuk. Habis ini setelah kita tutup vlog ini. Ayo. Sebelum kami menutup vlog ini, kami mau ngomong pakai bahasa Inggris nih. We can abstain. We also have to remember that as students we have to do our homework. Don't forget that this is also for advancing the nation because diligent and intelligent student can make Indonesian progress. Plus, don't abstain and choose your leaders wisely. See you. Bye bye. Thank you.